Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa bertemu di dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan, pemeliharaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, pernahkah engkau mendengar pujian ini? Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Dari lirik lagu ini kita mengetahui bahwa Yesus mengasihi kita semua. Saat kita kecil, saat kita tak berdaya, saat kita lemah, saat kita sengsara, Yesus mengasihi kita semua. Bukan hanya Dia mengasihi kita, malah kita menjadi miliknya Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Mungkin engkau berkata, bagaimana Yesus mengasihi aku? Aku adalah orang berdosa. Hidupku kotor, penuh dengan dosa, dan aku selalu memberontak dan melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Benar saudaraku, hidup engkau dan saya, kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami mati secara rohani. Dan kita juga disebut sebagai budak dosa. Dan kita juga di bawah penghukuman murka Allah. Bagaimana kita yang adalah orang berdosa ini dapat dikasihi oleh Allah yang Maha Kudus. Saudaraku yang terkasih, waktu kita melihat, merefleksi bagaimana dosa-dosa kita yang besar, kita katakan kepada Allah, Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku, inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Benar, saat kita berada di dalam dosa, saat kita hidup di dalam dosa, yang kita pikirkan, yang kita fokuskan, yang kita utamakan, itu adalah diri kita sendiri. Namun sudah berbeda saudaraku saat kita sudah melangkah di dalam Kristus. Saat kita tahu bahwa Kristus mengasihi kita, dan karena kasih karunia yang Allah limpahkan di dalam hidup kita, sehingga engkau dan saya diselamatkan. Kita dikasihi, kita diselamatkan bukan karena ada sesuatu di dalam diri kita. Bukan ada kelebihan apapun, tetapi karena Allah mengasihi kita.
Dia mencintai engkau dan saya, sehingga ia mau datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia, berdiam di antara kita, menyelamatkan hidup kita, dan kembali mengembalikan kita kepada Allah di dalam sebuah relasi yang indah. Sebab karena kasih karunialah, maka kita diselamatkan oleh iman. Iman adalah lilin cangkokan atau plester yang mengikat engkau dan saya kepada Kristus. Ketika iman itu menempel kepada Kristus, maka kita beroleh kehidupan di dalam Dia. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita, namun di dalam Dia kita beroleh kehidupan. Kita beroleh vitamin, nutrisi yang setiap hari dialirkan di dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita boleh semakin berakar kuat, berakar besar. Kita semakin bertumbuh, dan kita juga bisa semakin berbuah bagi kemuliaan Allah melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, yang fokusnya adalah kepada kemuliaan Allah. Saudaraku, dikatakan oleh iman engkau diselamatkan. Iman itu mencakup yaitu kepercayaan dan keberserahan kita kepada Allah. Dan kedua hal ini saling bersinergi, saling terhubung dan saling memperkuat. Dan melalui imanlah kita beroleh pembenaran di dalam Kristus Yesus, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita itu dihapuskan, diampuni. Dikarenakan jikalau tidak, maka upah dosa ialah maut, maka kematian kekal itu yang kita terima. Namun karena kita hidup di dalam Kristus, kita menerima Kristus, sehingga engkau dan saya beroleh kehidupan di dalam Dia. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih anugerah Allah, kita minta kepada Allah untuk memurnikan hidup kita. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, kita rindu hidup yang sudah kita hidupi ini, yang sudah diberikan oleh Allah. Ini boleh kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, dengan sebuah kesadaran bahwa semua adalah karena anugerah, sehingga kita dapat melakukan sesuatu itu karena anugerah, sehingga kita bisa hidup itu karena anugerah. Sampai saat ini kita ada, itu semuanya karena anugerah. Saudaraku, di dalam momen Natal ini, kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga Ia mau datang dan Ia mau menyerahkan hidupnya dan bangkit bagi kita. Ia menyediakan tempat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah jikalau engkau telah menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Engkau sudah mengalami pemulihan, engkau sudah mengalami anugerah keselamatan tersebut, dan engkau sudah menjadi milik Allah. Tetapi jikalau engkau yang masih ragu-ragu, atau engkau yang belum menerima kasih karunia Allah, Yesus mengasihi engkau. Baiklah engkau mengatakan kepada Allah, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam
mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi setiap kami, sehingga Engkau mau datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan hidup kami melalui kematian-Mu, melalui kebangkitan-Mu, memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu lah sehingga kami beroleh keselamatan. Itu bukan hasil perbuatan atau pekerjaan kami Tuhan, tetapi itu adalah pemberian yang daripada Engkau. Biarlah di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari semua adalah kasih karunia Allah. Semua adalah anugerah yang daripada Allah. Biarlah hidup kami yang sudah Tuhan berikan boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka juga menyadari anugerah keselamatan yang sudah mereka terima, dan mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristus mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada bersama kami karena Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.